Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Mari kita siapkan diri sebelum kita melakukan aktivitas di hari ini. Kita mau datang kepada Tuhan, kita dahulukan Tuhan, kita cari hadirat-Nya. Kita mau baca, dengar, renungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur sebab hari ini Tuhan adakan bagi kami. Engkau yang sudah menjaga, menyertai, memberkati istirahat tidur kami di sepanjang malam yang telah berlalu. Dan karena itu sebelum kami memulai hari ini dengan segala tugas dan kerja kami hendak baca, dengar, renungkan firman-Mu. Urapi kami, buka hati pikiran kami. Kiranya apa yang kami dengar dari firman-Mu, kami baca dari kitab suci, tidak untuk kami lupakan, tapi itu termaterai dalam hati kami dan menjadi rema dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, satu ayat di Yesaya 43 ayat 19 dikatakan, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Bapak Ibu, ada satu kisah di dalam Alkitab namanya Yusuf. Nah, kisah kehidupan Yusuf adalah contoh berharga bagi kita. Mengalami hal-hal buruk, dimasukkan ke dalam sumur, dijual sebagai budak, dipenjara di Mesir. Bukanlah akhir perjalanan hidup Yusuf, namun merupakan bagian dari proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupnya. Ketika Yusuf tetap setia menjalani proses dan tidak berontak kepada Tuhan, hal-hal luar biasa Tuhan nyatakan dalam hidupnya. Keadaan Yusuf yang secara manusia gagal dan tidak punya pengharapan, Tuhan ubah menjadi penuh pengharapan. Bahkan hidupnya pun menjadi berkat bagi kaum keluarganya dan bangsanya. Di dalam Mazmur 103 ayat 17, ayat 21 dan beberapa ayat sebelumnya, kalau kita lihat mulai dari ayat 17, diutusnyalah seorang mendahului mereka, Yusuf yang dijual menjadi budak. Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi, sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Ayat 20, raja menyuruh melepaskannya, penguasa bangsa-bangsa membebaskannya. Ayat 21, dijadikannya dia tuan atas istananya dan kuasa atas segala harta kepunyaannya. Kalau saudara lihat ini di Mazmur 105 ayat 17 sampai dengan 21. Nah, perhatikan Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kunci agar tetap kuat di tengah penderitaan yang berat adalah, perhatikan, jangan tawar hati. Sebab jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Demikian di Amsal 24 ayat 10. Jadi tetap jaga ucapan yang keluar dari mulut kita dengan selalu memperkatakan firman Tuhan. Amin. Di Yesaya pasal 55 ayatnya yang ke-11, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Nah, jadi tetap jaga ucapan dengan selalu memperkatakan firman Tuhan. Dan mari kita arahkan pandangan kita hanya kepada Tuhan Yesus, sumber pertolongan. Amin. Bukan kepada yang lain. Jangan arahkan pandanganmu kepada yang lain, apalagi kepada masalah. Tapi arahkan pandangan kita hanya kepada Tuhan. Sekalipun keadaan sepertinya belum juga berubah, seperti berada di lembah-lembah kekelaman atau padang gurun, itu bukanlah akhir perjalanan hidup kita. Mengapa?
Sebab kita masih punya pengharapan di dalam Tuhan. Amin. Dan pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Tuhan pasti sanggup mengubah keadaan dari yang tidak mungkin menjadi mungkin, asalkan kita tetap hidup seturut kehendak-Nya. Amin. Sebab bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Amin. Selamat beraktivitas di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini Tuhan beri bagi kami, dan kami akan masuki dunia kerja kami. Firman Tuhan telah memberikan kami kekuatan untuk terus berharap kepada Tuhan, untuk terus melakukan apa yang Engkau taruh dalam hidup kami dan pandangan yang tertuju kepadamu. Terpujilah Engkau, berkati seluruh sahabat Galilea di mana saja mereka berada. Yang sakit disembuhkan, yang letih lesu berbeban berat diberikan kelegaan, yang terikat oleh dosa dilepaskan di dalam nama Yesus Kristus. Kami semuanya mengalami pemulihan, kesehatan dipulihkan, rumah tangga dipulihkan, ekonomi dipulihkan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti